Mereka membuang saya 2 tahun lalu. Seperti membuang barang rusak yang tak lagi berguna. Dan hari ini, mereka berdiri di depan meja resepsionis klinik saya, tanpa tahu siapa pemilik tempat ini. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang selalu datang pada waktunya. Kalau cerita hari ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Laras, Anindita Larasati, 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis kandungan, pemilik sebuah klinik fertilitas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Setiap pagi, saya melewati pintu kaca klinik ini dengan rasa syukur. Ada nama saya di papan besar di lobi. Klinik Harapan Bunda. Tempat-tempat banyak pasangan datang dengan air mata, lalu pulang dengan harapan. Saya membangun klinik ini dari nol, dari sisa-sisa hidup yang pernah hancur. Sebab, 2 tahun lalu, saya bukan siapa-siapa di mata sebuah keluarga. Saya hanya menantu yang dianggap cacat. Perempuan yang katanya tak bisa memberikan keturunan. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Saya baru saja menyelesaikan rapat pagi dengan para perawat. Tangan saya, tanpa sadar, mengusap perut saya sendiri. Di sana, ada kehidupan kecil yang sudah berusia 4 bulan. Rahasia yang saya simpan rapat di balik jas dokter saya. Suami saya, Arman, mengantar saya tadi pagi. Dia ingin menemani sampai ruang kerja. Tapi ada panggilan mendadak dari kantornya. Saya menyuruhnya pergi. Saya bisa bekerja sendiri. Saya selalu bisa. Lalu pintu klinik terbuka. 3 orang masuk dengan langkah ribut. Suara melengking seorang perempuan tua memenuhi ruang tunggu. Saya menoleh. Dan napas saya tertahan. Wajah-wajah itu, wajah yang memenuhi mimpi buruk saya selama 2 tahun. Mantan ibu mertua saya, Bu Sukarni. Mantan suami saya, Reza. Dan seorang perempuan muda di samping Reza, menggandeng lengannya dengan posesif. Mereka tidak melihat saya. Saya berdiri di balik kaca ruang konsultasi, di lantai 2. Memandang ke bawah. Mereka datang ke klinik saya, ke tempat yang saya bangun di atas reruntuhan, harga diri yang dulu mereka injak-injak. Karma datang tepat waktu. Dan kali ini, saya yang memegang kuncinya. Izinkan saya membawa kalian ke awal. Ke masa ketika saya masih perempuan yang lemah. Menantu yang menundukkan kepala, demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggap saya manusia. Dulu, saya menikah dengan Reza karena cinta. Cinta yang saya kira tulus. Reza, pria yang tampan, pekerja kantoran biasa di sebuah perusahaan di Sudirman. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di Bekasi, lalu pindah ke rumah orang tuanya di sebuah kampung di pinggiran kota. Itu kesalahan pertama saya, tinggal seatap dengan Bu Sukarni. Ibu mertua saya adalah perempuan yang mengukur segalanya dengan keturunan. Bagi beliau, seorang istri hanya berharga jika bisa melahirkan cucu. Dan setelah 2 tahun pernikahan, perut saya masih datar. Mulailah neraka itu. Setiap pagi, Bu Sukarni menatap perut saya seperti menatap aib. Setiap kerabat datang. Beliau menjadikan kemandulan saya bahan obrolan. Saya menanggung semuanya dalam diam. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari Tuhan akan memberi kami anak. Saya tidak tahu bahwa masalah sebenarnya bukan pada saya. Saya pernah meminta Reza ikut memeriksakan diri ke dokter. Hanya pemeriksaan biasa, agar kami tahu di mana letak masalahnya. Tapi Reza marah besar, wajahnya merah padam. Reza membentak saya. Kamu mau bilang aku yang bermasalah? Aku ini laki-laki sehat. Jangan menghina harga diriku. Saya terdiam. Saya tidak berani memaksa lagi. Padahal, andai saat itu dia mau menurunkan egonya sedikit saja, semua akan berbeda. Tapi tidak. Bagi Reza dan ibunya, sudah pasti perempuanlah yang salah. Rahim sayalah yang kering. Benih saya yang tak bisa tumbuh. Saya menelan semua tuduhan itu, malam demi malam, sambil menangis tanpa suara di kamar mandi, agar tidak ada yang mendengar. Saya masih ingat awal pernikahan kami, ketika Reza masih sering tersenyum pada saya. Dulu, Reza pernah berjanji banyak hal. Dia berjanji akan membangun rumah kecil untuk kami berdua, jauh dari campur tangan siapapun. Dia berjanji akan selalu berdiri di pihak saya, apapun
yang terjadi. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hidup saya pada janji-janji itu. Tapi janji itu mulai retak sejak kami pindah ke rumah ibunya. Reza berubah. Di hadapan ibunya, dia menjadi anak kecil yang penurut. Apapun yang Bu Sukarni katakan, Reza mengiyakan. Bahkan ketika ibunya jelas-jelas salah, Reza tidak pernah berani membantah. Saya pernah mencoba bicara dari hati ke hati. Suatu malam, saya berkata pelan, "Mas, aku merasa ibu terlalu keras padaku. Bisakah Mas bicara baik-baik dengan beliau?" Reza menghela napas panjang. Lalu dia berkata, "Sudahlah, Anin. Ibu memang begitu. Kamu yang harus lebih sabar, mengalah sedikit. Tidak apa-apa. Selalu saya yang harus mengalah. Selalu saya yang harus sabar." Tidak pernah sekalipun Reza meminta ibunya untuk berhenti menyakiti saya. Lama-lama, saya menyadari bahwa Reza tidak pernah benar-benar mencintai saya. Dia hanya butuh seseorang yang bisa melayani ibunya. Dan ketika saya dianggap gagal memberikan cucu, nilai saya di mata mereka turun menjadi 0. Soal pemeriksaan kesuburan itu, saya tidak pernah menyerah begitu saja. Beberapa kali saya mencoba membujuk Reza. Saya bahkan sudah membuat janji temu dengan dokter. 2 tiket pemeriksaan untuk kami berdua. Tapi pada hari pemeriksaan, Reza tidak datang. Dia mengirim pesan singkat. "Aku sibuk di kantor. Kamu periksa sendiri saja. Lagi pula, sudah jelas masalahnya di kamu." Saya duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit hari itu, memegang 2 tiket pemeriksaan. 1 untuk saya, 1 untuk suami yang tidak pernah datang. Saya menatap kursi kosong di sebelah saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kesepian yang amat dalam sebuah pernikahan. Pada hari itulah, sebuah pikiran muncul di benak saya. Kalau Reza tidak mau diperiksa, maka saya yang akan mencari kebenaran dengan cara saya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kesempatan itu datang. Reza sakit flu berat dan harus tes darah di laboratorium. Saya menemaninya, dan diam-diam saya meminta petugas laboratorium menambahkan 1 pemeriksaan lagi tanpa sepengetahuan Reza. Pemeriksaan kesuburan pria. Saya tahu itu langkah nekat, tapi saya butuh kebenaran. Saya lelah dihukum atas dosa yang mungkin bukan milik saya. Hasilnya saya ambil sendiri. Seminggu kemudian, saya menyimpannya dalam sebuah map coklat tanpa membukanya saat itu. Saya terlalu takut. Tapi saya menyimpannya rapat-rapat di dasar koper saya. Map itulah yang 2 tahun kemudian menjadi senjata saya. Puncak penghinaan itu datang pada sebuah malam di meja makan keluarga. Hari itu, Bu Sukarni mengadakan acara kumpul keluarga besar. Saya memasak rendang sejak subuh. Dapur penuh asap. Tangan saya melepuh terkena minyak panas. Saya ingin memberi kesan baik. Saya ingin membeli sedikit tempat di hati mereka. Tapi yang saya dapatkan hanyalah cap di kening saya. Mandul. Di tengah makan malam, ketika semua kerabat berkumpul, Bu Sukarni mengetuk gelasnya dengan sendok. Beliau berdiri, menatap saya dengan tatapan dingin. "Saya mau bicara," kata beliau dengan suara melengking. "Saya sudah 2 tahun menunggu cucu dari Reza. Tapi istrinya ini tidak becus. Rahimnya tanah kering yang tidak bisa ditanami." Sendok di tangan saya berhenti di udara. Wajah saya terasa panas. Semua mata di meja itu menatap saya, sebagian dengan kasihan, sebagian dengan cibiran. Bibi-bibi di ujung meja saling berbisik. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Suara tawa itu menusuk telinga saya lebih dalam daripada pisau. Saya menatap Reza, suami saya. Saya berharap dia membela saya sekali saja, tapi Reza hanya menunduk. Dia memainkan sendok di piringnya. Dia tidak punya keberanian untuk menatap mata saya, apalagi membela saya di depan ibunya. Pengecut. Itulah kata yang tepat untuk Reza. Dulu, sekarang, dan selamanya. "Bu," kata saya pelan, mencoba menahan getaran di suara saya. "Mungkin kita perlu periksa berdua. Bisa jadi masalahnya bukan di saya saja." Belum selesai kalimat saya, Bu Sukarni menggebrak meja. "Lancang," bentak beliau. "Kamu mau menyalahkan anak saya? Reza itu laki-laki sempurna. Banyak perempuan mengantri untuk dia. Kamu ini yang cacat. Bersyukur
masih ada yang mau menampung kamu. Ruangan hening. Saya menunduk. Air mata saya jatuh ke atas piring rendang yang saya masak dengan tangan yang melepuh. Malam itu, saya mengerti satu hal. Di rumah ini, saya tidak akan pernah menang. Sebab kebenaran tidak penting. Yang penting hanyalah menjaga kebanggaan Bu Sukarni dan ego anaknya. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sudah mereka rencanakan di belakang saya. Beberapa minggu kemudian, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya membawa kabar baik. Saya baru saja diterima bekerja paruh waktu di sebuah klinik sebagai asisten administrasi. Saya ingin punya penghasilan sendiri agar tidak terus bergantung. Tapi begitu saya membuka pintu rumah, suasana terasa aneh. Di ruang tamu, Bu Sukarni duduk bersama seorang perempuan muda yang tidak saya kenal. Perempuan itu cantik, berdandan mencolok, mengenakan gaun ketat. Reza duduk di sebelahnya, dekat sekali. Terlalu dekat untuk dua orang yang baru kenal. Bu Sukarni tersenyum sinis melihat saya. "Oh, kamu sudah pulang," kata beliau. "Bagus. Kenalkan, ini Vania, calon istri baru Reza. Perempuan yang sehat, yang bisa memberi saya cucu." Saya berdiri membeku di ambang pintu. Tas kerja saya hampir terjatuh dari tangan. "Apa maksud ibu?" tanya saya dengan suara bergetar. "Maksud saya jelas," jawab Bu Sukarni dingin. "Reza akan menikah lagi. Kamu boleh tetap di sini sebagai istri tua. Atau pergi, terserah. Yang penting, keluarga ini butuh keturunan." Saya menoleh ke Reza, suami saya, pria yang berjanji di hadapan penghulu untuk menjaga saya seumur hidup. Reza tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, sama seperti malam itu di meja makan. Vania, perempuan muda itu, menatap saya dengan tatapan menghina. Lalu dia tersenyum manis dan menggandeng lengan Reza, seolah memamerkan kemenangan. Dada saya sesak, tapi saya tidak menangis. Tidak di depan mereka. "Saya pikir saya menikah dengan seorang suami," kata saya pelan. Ternyata saya menikah dengan seorang anak kecil yang masih bersembunyi di balik rok ibunya. Reza mengangkat wajahnya, kaget, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Bu Sukarni berdiri, menunjuk ke arah pintu. "Kalau kamu tidak terima, silakan keluar." Sekarang juga, saya menatap rumah yang selama 3 tahun saya rawat. Lantai yang saya pel setiap hari. Dapur tempat saya memasak ribuan kali. Tidak ada satupun yang menjadi milik saya. Bahkan, suami saya pun bukan milik saya. Saya mengambil tas saya dan berbalik. Setelah malam di meja makan itu, hidup saya semakin sulit. Bu Sukarni seakan mendapat izin untuk memperlakukan saya semaunya. Setiap pagi, beliau membangunkan saya pukul 4 subuh. Saya harus memasak untuk seisi rumah, mencuci semua pakaian, membersihkan halaman. Sebelum boleh sarapan, kalau ada satu saja pekerjaan yang kurang sempurna, beliau akan mengomel sepanjang hari. Adik ipar saya, Mira, ikut-ikutan menghina. Mira lebih muda dari saya, baru menikah setahun dan sudah mengandung. Beliau menjadikan kehamilannya sebagai senjata. Suatu hari, Mira menyodorkan tumpukan pakaian kotornya ke pangkuan saya. "Mbak, tolong cucikan ini. Kondisiku tidak boleh capek. Beda dengan Mbak yang santai. Tidak punya beban apa-apa di perut." Kata-kata itu menusuk, tapi saya hanya menunduk dan mengambil pakaian kotor itu. Pernah suatu kali, sebuah cangkir kesayangan Bu Sukarni pecah. Bukan saya yang memecahkannya, Mira yang menjatuhkannya saat bermain ponsel. Tapi ketika Bu Sukarni marah, Mira menunjuk ke arah saya. "Tadi Mbak Anindita yang pegang." "Bu," kata Mira dengan wajah tak berdosa. Bu Sukarni langsung meledak. Beliau menyuruh saya berlutut di ruang tamu, di depan kerabat yang sedang berkunjung, untuk meminta maaf atas cangkir yang bahkan tidak saya pecahkan. "Berlutut," kata beliau. "Minta maaf. Dasar perempuan ceroboh, sudah mandul, ceroboh pula." Saya berlutut di lantai dingin itu. Lutut saya menyentuh ubin keras. Air mata saya menetes diam-diam. Para kerabat menonton. Ada yang berbisik. Ada yang menahan tawa. Reza, suami saya, hanya pergi ke kamar, menutup pintu. Dia tidak tahan melihat, tapi juga tidak berani membela. Malam itu,
Saya menatap langit-langit kamar. Saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus hidup seperti ini? Tapi saya belum punya jawaban. Saya belum punya keberanian untuk pergi. Beberapa hari kemudian, saya mencoba mencari penghasilan sendiri. Saya melamar pekerjaan paruh waktu sebagai asisten administrasi di sebuah klinik kecil, tanpa memberitahu siapapun. Tapi entah bagaimana, Bu Sukarni tahu. Dan beliau datang ke klinik itu, di depan rekan-rekan kerja baru saya. "Untuk apa kamu kerja?" bentak beliau di depan banyak orang. "Mau menyaingi suamimu. Perempuan tidak tahu diri. Tugasmu di rumah, melayani keluarga, bukan keluyuran cari uang." Beliau menyeret tangan saya keluar dari klinik itu, di hadapan semua orang. Hari itu juga, saya kehilangan pekerjaan yang baru saya dapatkan. Rekan-rekan baru saya menatap dengan iba, tapi tidak ada yang bisa menolong. Saya pulang dengan kepala tertunduk. Saya merasa seperti burung yang sayapnya terus dipatahkan, tepat ketika ia hendak belajar terbang. Malam itu hujan turun deras di kampung pinggiran kota. Saya keluar dari rumah itu dengan satu koper kecil. Hujan langsung membasahi seluruh tubuh saya. Bu Sukarni berdiri di teras, di bawah atap yang kering, menonton saya basah kuyup di tengah hujan. "Selamat jalan, menantu mandul," kata beliau. Lalu menutup pintu. Saya berjalan menembus hujan, tanpa payung, tanpa tujuan. Air hujan dan air mata saya bercampur menjadi satu. Tidak ada yang membedakan keduanya. Reza tidak mengejar saya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Dia membiarkan saya pergi seperti membuang sampah. Tidak dikembalikan ke orang tua saya dengan hormat, hanya dibuang di tengah hujan, di tengah malam. Saya naik ke sebuah angkutan terakhir malam itu, menuju rumah ibu saya di seberang kota. Ketika ibu saya membuka pintu dan melihat saya basah kuyup, beliau langsung memeluk saya. Saya menangis di pelukan beliau, seperti anak kecil. Ibu saya tidak banyak bicara. Beliau hanya mengusap kepala saya, lalu berkata pelan, "Sudah, Nak, jangan menangis lagi. Biar Allah yang membalas semua perbuatan mereka. Tugas kita hanya bangkit." Kalimat itu menempel di hati saya sampai hari ini. Biar Allah yang membalas. Tugas kita hanya bangkit. Beberapa hari setelah saya diusir, saya kembali ke rumah itu sekali, hanya untuk mengambil barang-barang pribadi saya. Saya datang pagi-pagi, berharap bisa mengambil pakaian, dokumen penting, dan sedikit perhiasan peninggalan ibu saya. Tapi begitu sampai di depan pagar, saya melihat semua barang saya sudah dikeluarkan, tergeletak di halaman depan, di dalam 2 kardus bekas, basah karena embun semalam. Bu Sukarni berdiri di teras, melipat tangannya. "Itu barangmu, ambil dan jangan pernah kembali lagi ke sini." Saya berjalan ke kardus itu. Beberapa pakaian saya sudah robek. Foto pernikahan saya dengan Reza, yang dulu saya simpan dengan rapi, kini retak kacanya. Tapi yang membuat saya panik, surat-surat penting saya tidak ada di sana. Ijazah, akta, dan beberapa dokumen lain hilang. "Bu, dokumen-dokumen saya di mana?" tanya saya. Bu Sukarni tersenyum sinis. "Surat cerai sedang diurus sebelum semua beres. Dokumenmu kami simpan dulu, supaya kamu tidak macam-macam." Saya mengerti maksud beliau. Mereka menahan dokumen saya agar saya tidak bisa pergi terlalu jauh, agar saya tetap bisa mereka kendalikan. Itu cara lama mereka, menggunakan apapun untuk membuat saya tak berdaya. Tapi saya sudah belajar satu hal selama bertahun-tahun di rumah itu. Saya tidak boleh menunjukkan kelemahan saya. "Baik, Bu," kata saya, "tenang, simpan saja dokumen itu. Saya akan mengurus salinannya sendiri di kantor pemerintah. Lebih mudah daripada berdebat dengan ibu." Wajah Bu Sukarni berubah. Beliau tidak menyangka saya akan menjawab setenang itu selama ini. Saya selalu menangis dan memohon. Kali ini, saya hanya mengangkat 2 kardus basah itu dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di tengah jalan, Reza mengejar saya. Untuk sesaat, saya berpikir mungkin dia masih punya sedikit hati nurani. Tapi saya salah. "Anin," katanya, "cincin kawin yang aku berikan dulu, kembalikan." Fania mau pakai cincin itu. Saya menatap Reza, lalu tertawa kecil. Tawa yang getir,
Saya melepas cincin tipis di jari saya. Cincin yang dulu menjadi simbol janji suci kami. Dan menjatuhkannya ke telapak tangannya. Ambil, kata saya. Berikan pada perempuan yang kamu pilih untuk menggantikan aib yang sebenarnya milikmu sendiri. Semoga cincin ini membawa keberuntungan yang dulu tidak pernah ada di pernikahan kita. Reza terdiam, menggenggam cincin itu. Saya tidak menunggu jawabannya. Saya melanjutkan langkah. Membawa 2 kardus basah berisi sisa-sisa kehidupan lama saya. Hari itu, di tengah jalan yang sepi, saya merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah semua kehilangan itu, ada secercah kebebasan. Saya tidak lagi memiliki apa-apa. Tapi justru karena itu, saya tidak lagi punya apa-apa yang bisa mereka gunakan untuk menyakiti saya. Saya mengurus semua salinan dokumen saya sendiri, persis seperti yang saya katakan. Dan dalam waktu 1 bulan, surat cerai itu resmi keluar. Saya menandatanganinya tanpa air mata, sebab saya tahu perpisahan ini bukan akhir. Ini awal dari kehidupan saya yang sesungguhnya, dan saya memilih untuk bangkit. Selama beberapa bulan, saya hancur. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tuduhan mandul itu menggerogoti harga diri saya setiap malam. Saya merasa seperti perempuan yang cacat, yang tidak berguna. Tapi suatu hari, saya menyadari sesuatu. Selama ini, saya hanya percaya pada tuduhan mereka. Saya tidak pernah benar-benar memeriksakan diri secara menyeluruh. Maka saya pergi ke sebuah rumah sakit besar. Saya menjalani semua pemeriksaan kesuburan, dari yang paling sederhana sampai yang paling rinci. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Dokter menatap saya, lalu tersenyum. "Bularas," kata dokter itu. "Rahim ibu sangat sehat. Sel telur ibu normal. Tidak ada satupun masalah kesuburan pada diri ibu. Ibu bisa hamil kapan saja dengan pasangan yang juga sehat." Saya terdiam di ruang praktik itu. Dunia seakan berhenti berputar. Selama 3 tahun. Saya dihina sebagai perempuan mandul, dibuang seperti sampah. Padahal tubuh saya sehat sempurna. Lalu di mana letak masalahnya? Jawabannya jelas. Masalahnya ada pada Reza, pria yang dulu menolak diperiksa karena takut harga dirinya runtuh. Hari itu, sesuatu berubah dalam diri saya. Air mata saya berhenti. Rasa rendah diri saya menguap. Yang tersisa hanya satu tekad. Saya akan bangkit lebih tinggi daripada mimpi mereka. Dulu, saya hanya lulusan diploma kebidanan yang berhenti bekerja demi mengurus rumah tangga. Maka saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi. Saya menjual satu-satunya perhiasan peninggalan nenek saya untuk biaya pendaftaran. Saya kuliah sambil bekerja. Tidur 3 jam sehari, belajar di angkutan umum, di sela istirahat kerja, di tengah malam yang sepi. Ibu saya menjadi penyemangat satu-satunya. Bertahun-tahun saya berjuang, sampai akhirnya saya menyelesaikan pendidikan dan menjadi dokter spesialis kandungan. Bidang yang dulu menghancurkan saya, kini menjadi senjata saya. Sekitar setahun setelah perceraian, ketika saya masih berjuang kuliah sambil bekerja, saya pernah bertemu mereka sekali. Saat itu, saya sedang berbelanja kebutuhan dapur di sebuah pasar swalayan dekat kampus. Tubuh saya lelah, mata saya sembab karena begadang mengerjakan tugas. Saya hanya mengenakan kaos sederhana dan sandal jepit. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang sangat saya kenal. Suara melengking yang dulu menghantui mimpi saya. "Lihat, itu kan Anindita." Saya menoleh. Bu Sukarni berdiri tidak jauh dari saya, bersama Fania. Fania menggandeng troli belanjaan penuh barang mahal. Di jari manisnya, sebuah cincin emas berkilau. Mereka berdua berpakaian mewah, dengan tas bermerek di lengan. Bu Sukarni menatap saya dari atas ke bawah, dengan tatapan menghina yang sangat saya kenal. "Masya Allah, kasihan sekali," kata beliau dengan suara keras. Sengaja, agar orang-orang di sekitar mendengar. Sudah dibuang, hidupnya tambah susah. Lihat penampilannya, seperti pembantu. Fania ikut tertawa. "Ibu, jangan dekat-dekat. Nanti kesialannya menular. Perempuan mandul memang pembawa sial." Beberapa pengunjung pasar
menoleh ke arah saya. Wajah saya terasa panas. Tangan saya menggenggam keranjang belanja sampai buku jari saya memutih. Saya ingin sekali membalas. Saya ingin berteriak bahwa sayalah yang sehat, bahwa Rezalah yang bermasalah. Tapi saat itu saya belum punya apa-apa. Saya hanya mahasiswa miskin dengan masa depan yang belum jelas. Kalau saya bicara, mereka hanya akan menganggap saya mengarang cerita karena dendam. Maka saya menelan semua amarah itu. Saya hanya menatap Bu Sukarni dengan tenang, lalu berkata pelan, "Selamat menikmati hidup Ibu. Semoga semuanya membawa kebahagiaan." Lalu saya berbalik dan pergi, meninggalkan tawa mereka di belakang saya, di dalam angkutan umum menuju rumah. Air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Bukan karena sedih, tapi karena marah pada diri sendiri yang masih begitu lemah. Saya bersumpah dalam hati, suatu hari mereka akan datang pada saya, bukan untuk menghina, tapi untuk menyaksikan kebenaran yang selama ini mereka injak. Sumpah. Itulah yang membuat saya bertahan di malam-malam tersulit. Setiap kali saya hampir menyerah, saya mengingat tawa menghina di pasar swalayan itu, dan saya kembali bangkit, membuka buku dan terus belajar sampai pagi. Saya tidak tahu bahwa sumpah itu akan benar-benar terwujud hanya dengan cara yang jauh lebih sempurna daripada yang pernah saya bayangkan. Pertemuan saya dengan Arman terjadi di sebuah seminar kesehatan reproduksi ketika saya masih menyelesaikan tahun terakhir pendidikan spesialis. Saat itu, saya menjadi salah satu pembicara muda. Saya berbicara tentang pentingnya pemeriksaan kesuburan pada kedua pasangan, bukan hanya pada perempuan. Topik yang sangat dekat dengan luka saya sendiri. Selesai acara, seorang pria menghampiri saya. Dia memperkenalkan diri sebagai Arman, seorang pengusaha properti yang hadir karena tertarik pada isu kesehatan keluarga. Dia memuji presentasi saya, lalu mengajak saya berdiskusi tentang rencana membangun fasilitas kesehatan di salah satu proyeknya. Awalnya, hubungan kami murni profesional, tapi semakin lama, saya menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Arman. Dia mendengarkan dengan tulus. Dia tidak pernah memandang rendah perempuan, dan dia tidak terburu-buru menilai siapapun. Butuh waktu lama bagi saya untuk membuka hati lagi. Luka masa lalu membuat saya takut. Setiap kali Arman menunjukkan perhatian, sebuah suara di kepala saya berbisik, "Bagaimana kalau dia juga akan meninggalkanmu saat tahu masa lalumu?" Suatu malam, saya memberanikan diri menceritakan semuanya pada Arman. Tentang pernikahan pertama saya, tentang tuduhan mandul, tentang malam saya diusir di tengah hujan. Saya menceritakannya dengan suara bergetar, sambil menunggu reaksinya. Saya pikir mungkin dia akan menjauh. Tapi Arman justru menggenggam tangan saya erat-erat. Matanya tidak menunjukkan rasa jijik atau iba, hanya kehangatan. "Laras," kata Arman pelan. "Orang yang menghakimi tanpa bukti hanya menunjukkan kebodohannya sendiri. Masa lalumu bukan aibmu, itu kekuatanmu. Aku justru semakin kagum melihat bagaimana kamu bangkit dari semua itu." Air mata saya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seorang pria yang membela saya, bukan menyakiti saya. Beberapa bulan kemudian, Arman melamar saya. Bukan dengan pesta mewah, bukan dengan cincin berlian besar, hanya di sebuah taman kecil, di bawah pohon, dengan sebuah cincin sederhana dan sebuah janji yang tulus. "Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah," kata Arman. "Tapi aku berjanji, apapun masalahnya, aku akan menghadapinya bersamamu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung apapun sendirian." Saya menerima lamaran itu dengan air mata bahagia, sebab saya tahu kali ini saya memilih pria yang tepat. Pria yang melihat saya sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai rahim yang harus menghasilkan keturunan. Kami menikah dalam upacara sederhana yang dihadiri keluarga dekat. Ibu saya menangis bahagia di hari pernikahan itu. Beliau memeluk saya dan berbisik, "Lihat, Nak, Allah memang membalas kesabaranmu berbuah manis." Setelah menikah, Arman mendukung penuh impian saya. Dengan modal dan dukungannya, saya membuka Klinik Harapan Bunda, tempat yang kelak menjadi panggung bagi keadilan yang selama 2 tahun saya nantikan. Dan beberapa bulan lalu, sebuah keajaiban datang. Saya hamil
buah cinta yang sehat dari pasangan yang sehat. Bukti hidup bahwa tuduhan mereka dulu hanyalah kebohongan. Saya menyimpan kabar kehamilan ini rapat-rapat. Bahkan para perawat di klinik belum tahu. Saya hanya ingin menjaganya, seperti menjaga harta paling berharga. Lalu pagi itu datang. Pagi ketika pintu klinik saya terbuka dan masa lalu saya berjalan masuk dengan langkah ribut. Mereka datang untuk konsultasi pranikah. Saya tahu itu dari catatan janji temu di komputer resepsionis. Atas nama Reza dan Fania, pasangan yang akan menikah, ingin memeriksa kesuburan sebelum hari pernikahan. Mereka memilih klinik saya, klinik terbaik di kawasan itu, tanpa tahu siapa pemiliknya, tanpa tahu bahwa nama dokter yang akan memeriksa mereka adalah nama perempuan yang dulu mereka buang di tengah hujan. Mbak Yati, resepsionis saya, menelpon ke ruangan saya. Dokter, pasien konsultasi pranikah sudah datang atas nama Pak Reza. Apakah langsung saya arahkan ke ruang dokter? Saya menatap layar komputer. Jantung saya berdetak. Bukan karena takut, bukan karena rindu, tapi karena saya tahu hari yang saya tunggu selama 2 tahun akhirnya tiba. Iya, Mbak Yati, jawab saya tenang. Arahkan mereka ke ruang konsultasi utama. Saya yang akan menangani sendiri. Membangun klinik itu tidak mudah. Tahun pertama, klinik saya sepi. Banyak orang ragu pada dokter perempuan muda yang baru buka praktek. Saya hampir menyerah beberapa kali. Tapi Arman selalu mengingatkan saya, orang yang pernah jatuh paling dalam, justru paling kuat untuk berdiri. Pasien pertama yang benar-benar mengubah segalanya adalah seorang perempuan bernama Bu Saras. Beliau datang dengan mata sembab. Sudah 8 tahun menikah tanpa anak. Dan keluarga suaminya terus menyalahkannya. Cerita beliau persis seperti cerita saya dulu. Saya memeriksa beliau dan suaminya, keduanya. Ternyata masalahnya ada pada sang suami, bukan Bu Saras. Setelah pengobatan yang tepat, setahun kemudian, Bu Saras melahirkan seorang putri yang sehat. Beliau datang ke klinik saya sambil menggendong bayinya, menangis, bahagia, dan memeluk saya erat. Dokter, ibu menyelamatkan rumah tangga saya. Ibu menyelamatkan harga diri saya. Sejak hari itu, nama klinik saya mulai dikenal. Dari mulut ke mulut, semakin banyak perempuan datang. Perempuan-perempuan yang dituduh mandul, yang ternyata sehat. Saya menjadi tempat mereka mencari kebenaran, sama seperti kebenaran yang dulu saya cari sendiri. Klinik Harapan Bunda tumbuh menjadi salah satu klinik fertilitas terbaik di kawasan itu. Saya tidak pernah menyangka bidang yang dulu menghancurkan saya kini menjadi tempat saya menyembuhkan luka orang lain. Beberapa hari sebelum Reza dan Fania datang untuk konsultasi pranikah, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah pesan masuk ke ponsel saya dari nomor yang tidak saya kenal. Tapi begitu membaca isinya, saya tahu siapa pengirimnya. Anin. Ini Reza. Aku dengar kamu sekarang jadi dokter. Aku akan periksa di sebuah klinik minggu depan. Kalau kebetulan kita bertemu, tolong jangan buat masalah. Demi masa lalu kita. Saya menatap pesan itu cukup lama. Reza tidak tahu bahwa klinik yang dia maksud adalah klinik saya. Dia hanya mendengar kabar bahwa saya menjadi dokter dan merasa perlu mengancam saya lebih dulu demi masa lalu kita. Kalimat itu hampir membuat saya tertawa getir. Masa lalu yang mana? Masa ketika dia membiarkan saya diusir di tengah hujan? Masa ketika dia diam saat ibunya menghina saya setiap hari? Saya tidak membalas pesan itu. Saya hanya menyimpan map coklat tua saya lebih dekat di laci meja kerja saya. Sebab saya tahu, hari yang saya tunggu selama 2 tahun sudah semakin dekat. Dan ketika nama Reza muncul di catatan janji temu klinik saya tersenyum tenang. Takdir punya cara sendiri untuk mengembalikan keadilan. Mereka datang ke tempat yang paling tidak mereka duga. Ke hadapan perempuan yang dulu mereka anggap tidak berharga. Saya turun ke lantai 1 dengan langkah tenang. Saya mengenakan jas dokter putih dengan papan nama tersemat di dada. Dr. Anindita Larasati. Special O.G. Rambut saya tertata rapi. Wajah saya tenang seperti permukaan danau. Saya membuka pintu ruang konsultasi. Di dalam, Reza.
Vanya dan Bu Sukarni sudah duduk menunggu. Mereka tidak menoleh ketika saya masuk. Mereka kira saya hanya dokter biasa. Saya duduk di kursi dokter, di balik meja. Lalu, saya mengangkat wajah dan menatap mereka. "Selamat pagi," kata saya. "Saya dokter yang akan menangani konsultasi pranikah kalian hari ini." Bu Sukarni yang pertama kali sadar. Beliau menatap wajah saya. Lalu, matanya terbelalak. Mulutnya terbuka. Wajahnya pucat seperti melihat hantu di siang bolong. "Kamu," bisik beliau. "Anindita." Reza mengangkat wajahnya. Begitu matanya bertemu mata saya, tubuhnya membeku. Kunci mobil di tangannya terjatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Vanya kebingungan. Dia menatap ke arah suaminya, lalu ke arah Bu Sukarni. "Ada apa ini? Siapa dokter ini?" Saya tersenyum tenang. "Perkenalkan, saya Dr. Anindita Larasati, pemilik klinik ini. Dan kebetulan saya juga mantan istri calon suami Anda." "Bu Vanya." Wajah Vanya berubah. Dia menoleh ke Reza dengan tatapan tidak percaya. Bu Sukarni berdiri dari kursinya. Panik. "Kita salah klinik, Reza. Ayo kita pergi." "Kita tidak mau diperiksa oleh perempuan ini. Silahkan kalau mau pergi," kata saya tenang. "Tapi sebelum itu, izinkan saya memberi kalian sebuah pemeriksaan gratis. Bukan pemeriksaan baru. Pemeriksaan lama yang dulu enggan kalian lakukan." Saya membuka laci meja saya. Dari dalam, saya mengeluarkan sebuah map coklat tua. Map yang sudah saya simpan selama 2 tahun. Menunggu hari ini. Bu Sukarni menatap map itu dengan curiga. "Apa itu?" "Ini," kata saya, "adalah hasil pemeriksaan medis dari sebuah laboratorium ternama. Tertanggal 2 tahun lalu, sebelum Reza menceraikan saya. Saya meletakkan map itu di atas meja, lalu mendorongnya ke arah mereka. "Silakan dibuka, Bu," kata saya. Surat cinta dari masa lalu. Tangan Bu Sukarni gemetar saat membuka map itu. Beliau menarik selembar kertas. Matanya menyipit. Membaca tulisan di atasnya. Logo sebuah laboratorium kesuburan. Nama pasien tertera jelas di sana. Reza. Dan di bawahnya sebuah diagnosis medis. Wajah Bu Sukarni berubah pucat. Tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin," bisik beliau. "Itu sangat mungkin, Bu," kata saya. 2 tahun lalu, sebelum kalian membuang saya diam-diam mengambil sampel pemeriksaan Reza saat dia tidur. Saya bawa ke laboratorium. Saya ingin tahu kebenarannya. Dan hasilnya jelas tertulis di sana. Saya menatap Reza. "Reza, tolong jelaskan pada ibumu dan pada istri barumu. Apa arti diagnosis itu?" Reza tidak menjawab. Wajahnya merah, lalu pucat, lalu merah lagi. Keringat menetes di pelipisnya. Saya melanjutkan dengan suara dingin. "Diagnosis itu menyatakan bahwa Reza tidak bisa memiliki keturunan. Sejak dulu, bukan saya yang bermasalah. Sejak awal, masalahnya ada pada Reza." Ruangan hening. Hanya terdengar suara napas Bu Sukarni yang memburu. "Reza sudah tahu hasil ini," kata saya. "Saya pernah memintanya periksa, tapi dia menolak karena takut harga dirinya runtuh. Dia memilih membiarkan saya menanggung aib kemandulan. Dia diam saat ibu menghina saya setiap hari. Dia diam saat saya diusir di tengah hujan. Dia membiarkan saya menanggung dosa yang bukan milik saya." Saya menatap Reza dengan tatapan jijik. "Reza, kamu bukan hanya tidak subur secara fisik, hati nuranimu juga mati." Vanya merebut kertas itu dari tangan Bu Sukarni. Dia membacanya dengan cepat. Lalu wajahnya berubah merah karena marah. "Jadi kamu yang mandul," teriak Vanya, histeris. "Kamu tahu kamu tidak bisa punya anak, tapi kamu tetap menikahiku. Kamu menipuku. Ibu kamu juga menipuku. Kalian menjebak aku." Vanya berdiri, melempar kertas itu ke wajah Reza. "Aku menikah denganmu karena ibumu berjanji aku akan punya keluarga sempurna. Ternyata semua bohong. Kalian merusak hidupku." Keributan itu menarik perhatian. Beberapa pasien di ruang tunggu
menoleh ke arah ruang konsultasi yang pintunya terbuka. Mereka mulai berbisik. Bu Sukarni terduduk lemas di kursinya. Wajah yang dulu selalu sombong itu kini hancur berkeping-keping. Beliau baru menyadari sesuatu yang menyakitkan. Selama ini, beliau telah membuang seorang menantu yang sehat dan mempertahankan seorang anak yang justru menjadi sumber masalah. Beliau telah membuang berlian dan menggenggam erat sebuah batu. Anindita, panggil Bu Suparni dengan suara serak. Ibu? Ibu tidak tahu? Maafkan Ibu. Saya menatap beliau dengan tenang. Sudah terlambat. Bu, nasi sudah menjadi bubur. Saya berdiri dari kursi saya. 2 tahun lalu, Ibu mengusir saya di tengah hujan dan menyebut saya menantu mandul. Hari ini, saya tidak akan membalas dengan kata-kata kasar. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan demi menjaga kebanggaan. Saya berdiri di hadapan mereka, di ruang konsultasi yang tenang itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar berkuasa atas takdir saya sendiri. Reza akhirnya membuka mulut. Suaranya gemetar. Anin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi waktu itu aku takut. Aku takut kalau semua orang tahu aku yang bermasalah. Aku akan dianggap bukan laki-laki sejati. Saya menatapnya dingin. Jadi, demi harga dirimu, kamu rela mengorbankan harga diriku. Kamu rela aku dihina, diusir, dibuang seperti sampah. Hanya supaya rahasiamu aman. Reza menunduk. Tidak ada jawaban. Sebab memang tidak ada pembelaan yang masuk akal. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, lanjut saya. Bukan tuduhan mandul itu, tapi kenyataan bahwa orang yang berjanji mencintaiku justru menjadi orang pertama yang menusukku dari belakang. Kamu sudah tahu kebenarannya sejak awal, tapi kamu memilih diam dan membiarkan ibumu menghancurkanku. Bu Sukarni, yang sejak tadi terduduk lemas, mencoba berdiri. Wajahnya yang dulu selalu angkuh, kini pucat dan keriput karena ketakutan. Anindita, tolong, kata beliau dengan suara memelas. Jangan sebaron ini, aib keluarga kami. Kalau orang-orang tahu Reza yang mandul, kami akan jadi bahan tertawaan sekampung. Saya menatap beliau. Dan untuk sesaat, saya merasakan ironi yang pahit. Perempuan yang dulu dengan bangga menghina saya di depan seluruh kerabat, kini memohon agar rahasianya tidak dibongkar. Dulu, Ibu tidak peduli pada perasaan saya, kata saya pelan. Ibu menghina saya di depan banyak orang tanpa rasa malu. Sekarang Ibu meminta saya menjaga perasaan Ibu. Di mana keadilan dalam permintaan itu? Bu Sukarni terdiam. Sementara itu, keributan Fania semakin keras. Dia berdiri di lorong, menelpon seseorang sambil menangis, menuntut pembatalan pernikahan. Suaranya menggema di seluruh klinik. Beberapa pasien di ruang tunggu mulai memperhatikan salah seorang dari mereka tanpa saya sadari. Mengangkat ponselnya dan merekam kejadian itu. Bukan saya yang menginginkannya, tapi kebenaran memang punya cara sendiri untuk menyebar. Saya tidak peduli pada rekaman itu. Saya tidak butuh balas dendam yang berisik. Bagi saya, melihat wajah mereka yang hancur, menyadari kebenaran sudah lebih dari cukup. Saya menatap ketiga orang itu satu persatu. Bu Sukarni yang gemetar, Reza yang menunduk malu, Fania yang histeris di lorong. Kalian datang ke sini untuk memeriksa kesuburan sebelum pernikahan, kata saya. Saya rasa hasilnya sudah jelas, tanpa perlu pemeriksaan lagi. Silakan kalian selesaikan urusan kalian sendiri. Saya punya pasien lain yang lebih membutuhkan waktu saya. Saya bangkit dari kursi, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh, "Oh iya, satu hal lagi. Klinik ini punya kebijakan. Kami hanya melayani pasien yang menghargai sesama manusia. Kalian, sayangnya, tidak memenuhi syarat itu." Lalu saya membuka pintu dan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dengan reruntuhan kebohongan yang selama ini mereka jaga. Di luar ruangan, saya menarik napas panjang. Tangan saya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena 2 tahun beban yang akhirnya terlepas. Mbak Yati, resepsionis saya,
menghampiri dengan segelas air putih. "Dokter, tidak apa-apa?" tanyanya khawatir. Saya tersenyum, mengambil gelas itu. "Saya tidak apa-apa, Mbak." Justru, saya belum pernah merasa sebaik ini. Saya membuka jas dokter saya sedikit, lalu meletakkan tangan saya di perut saya yang mulai membuncit. "Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu," kata saya pelan. "Saya sedang hamil 4 bulan. Anak yang sehat dari suami saya yang sehat. Perempuan yang dulu kalian sebut tanah kering, kini sedang menumbuhkan kehidupan." Mata Bu Sukarni terbelalak menatap perut saya. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Reza menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin penyesalan, tapi penyesalan yang datang terlambat tidak ada gunanya. Mulai hari ini, saya dan keluarga kecil saya akan menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Tanpa bayang-bayang kalian, kata saya. "Sekarang, tolong tinggalkan ruangan ini. Saya tidak menerima pasien yang tidak bisa menghargai sesama." Fania sudah lebih dulu pergi sambil menangis dan berteriak menuntut pembatalan pernikahan. Reza mengejarnya, memohon-mohon di sepanjang lorong. Tapi Fania tidak menoleh sama sekali. Bu Sukarni berdiri dengan tubuh gemetar. Beliau menatap saya sekali lagi dengan tatapan memohon yang sia-sia. Lalu, beliau berjalan keluar dengan langkah terhuyung, meninggalkan klinik yang dulu dibangun oleh menantu yang beliau buang. Saya kembali duduk di kursi saya. Saya menarik napas panjang. Dr. Wira, rekan saya, masuk ke ruangan dengan wajah khawatir. "Laras, kamu tidak apa-apa. Ada keributan tadi." Saya tersenyum. "Saya baik-baik saja, Wira. Justru, saya merasa sangat ringan. Beban yang menekan dada saya selama 2 tahun baru saja lenyap." Sore itu, ketika saya pulang, Arman sudah menunggu di depan klinik. Dia membuka pintu mobil untuk saya, lalu mengusap kepala saya dengan lembut. "Bagaimana harimu?" tanya Arman. Saya menyandarkan kepala di bahunya. "Hari ini, saya menutup sebuah pintu yang sudah lama harus saya tutup. Sekarang, saya hanya ingin menatap ke depan." Arman tersenyum, lalu mengusap perut saya. "Kita berdua, bertiga, sebentar lagi." Mobil melaju meninggalkan klinik, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Keheningan di dalam mobil terasa damai, sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja saya tinggalkan. 6 bulan kemudian, anak saya lahir, seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kami menamainya Arka, cahaya, sebab dia adalah cahaya yang lahir dari masa-masa paling gelap dalam hidup saya. Suatu sore, ketika saya sedang menggendong Arka di balkon rumah kami, sebuah pesan masuk dari seorang kenalan lama di kampung itu. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan tua berbaju kusam, duduk di emperan sebuah pasar tradisional. Di depannya, tergelar tikar plastik dengan tumpukan sayuran yang sudah mulai menguning. Wajah itu, meski lelah dan menua, masih bisa saya kenali. Itu Bu Sukarni, perempuan yang dulu selalu pamer perhiasan di setiap acara keluarga. Kenalan itu bercerita, Reza kehilangan pekerjaannya setelah pernikahannya dengan Fania batal total. Fania menggugat dan menyebar cerita itu ke seluruh kampung. Reza jatuh sakit, lalu hanya bisa menjadi kuli serabutan. Sekarang mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran. Saya menatap foto itu cukup lama, tapi bukan rasa kasihan yang muncul, bukan pula rasa puas. Yang saya rasakan hanya satu hal. Hukum karma itu nyata, dan ia selalu datang tepat waktu. Malam itu, setelah Arka terlelap, Satpam perumahan mengantar sebuah bungkusan kecil ke rumah kami. Tidak ada nama pengirim di sana. Arman membukanya perlahan. Di dalamnya terlipat sehelai selimut bayi yang dirajut dengan tangan. Benangnya kasar dan jahitannya tidak rapi. Terselip pula sepotong kertas dengan coretan tangan yang goyah. Di kertas itu tertulis, "Untuk Cicit yang mungkin tak akan pernah kupeluk. Nenek menyesal pernah punya mata, tapi buta hati." Saya mengenali tulisan tangan itu. Tulisan Bu Sukarni. Arman memandang saya. "Kamu mau aku buang saja?" Saya mengambil selimut rajutan kecil itu, lalu mengusapnya pelan. "Jangan.
Letakkan saja di laci paling bawah. Untuk apa kita menyimpannya? Tanya Arman. Sebagai pengingat, jawab saya, bahwa penyesalan selalu datang ketika semuanya sudah terlambat, dan bahwa kita wajib membesarkan Arka dengan kasih dan kejujuran, supaya dia tidak tumbuh menjadi orang yang gemar menghakimi tanpa pernah mencari kebenaran. Arman mengangguk, lalu memeluk saya dan Arka. Kami pun beranjak masuk menuju kehangatan rumah kami, dan membiarkan seluruh kenangan kelam itu tertinggal di balik pintu yang tertutup. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya berdasarkan tuduhan tanpa mencari kebenaran. Dan jangan pernah membiarkan kebanggaan menutup mata hati kita. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menanggung tuduhan yang bukan miliknya, yang menangis dalam diam, yang merasa dirinya tidak berharga. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Bangkitlah. Sebab nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang-orang yang membuang kalian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang lebih memilih menjaga ego daripada melindungi istrinya. Yang membiarkan orang yang dicintainya menanggung luka demi kebanggaan semu. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukarni yang mengukur nilai seorang perempuan hanya dari rahimnya dan lupa bahwa keadilan selalu kembali pada yang menanamnya. Reza dan ibunya kini menanggung akibat perbuatan mereka sendiri. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka buang, kini hidup bahagia bersama suami dan anak yang sehat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan hari ini saya menulis kisah hidup saya sendiri dengan tinta emas. Bagaimana menurut kalian, sahabat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di tengah pesta arisan keluarga paling mewah tahun ini, ibu mertuaku menyeret lenganku ke dapur belakang. Dia menjejalkan setumpuk piring kotor ke pelukanku di depan semua tamu. Lalu, dia tertawa, menyebutku perempuan kampung yang tak punya kelas. Aku tersenyum. Aku letakkan piring itu kembali ke meja, karena dalam 2 jam ke depan, seluruh kemegahan yang mereka banggakan hari ini akan runtuh menjadi debu. Dan satu nama akan tertinggal di atas reruntuhan itu, namaku. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Anindita, 31 tahun. Aku bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Sudah 5 tahun aku menjadi istri di keluarga ini. 5 tahun aku belajar diam. Sampai akhirnya, diam itu sendiri menjadi senjata paling tajam yang kupunya. Hari Minggu seharusnya menjadi hari istirahatku. Sepanjang pekan, aku menutup 3 akta jual beli tanah bernilai puluhan miliar. Tubuhku lelah, mataku perih. Tapi pagi itu, rumah besar tempat kami tinggal di kawasan Pondok Indah sudah riuh sejak subuh. Hari ini giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Bukan arisan biasa. Ini ajang pamer, ajang menghitung siapa paling kaya, siapa paling berhasil, siapa paling pantas dihormati. Setiap bulan, keluarga ini berkumpul bukan untuk silaturahmi, melainkan untuk saling mengukur tinggi rendahnya derajat. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman depan. Para tante dan sepupu suamiku datang dengan pakaian terbaik. Perhiasan emas berkilau di leher mereka. Tas bermerek tergantung di lengan. Harganya setara biaya makan setahun bagi orang biasa. Sejak subuh, aku sudah bangun. Aku memasak sendiri semua hidangan. Rendang daging, opor ayam, sap iga, sampai aneka kue basah dan buah potong yang kutata serapi mungkin. Punggungku pegal, keringat membasahi daster lusuh yang kupakai. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menawarkan. Aku sengaja berpakaian sederhana, tanpa riasan.
Aku ingin menjadi menantu yang rendah hati. Aku ingin melayani keluarga suamiku dengan tulus, tanpa menonjolkan diri. Itu kesalahan terbesarku selama 5 tahun. Aku mengira kerendahan hati akan dibalas dengan rasa hormat. Ternyata, di mata orang yang salah, kerendahan hati hanya dibaca sebagai kelemahan. Ketika para tamu mulai memenuhi ruang tamu, aku berniat mandi sebentar, lalu berganti pakaian yang lebih pantas. Bagaimanapun, secara resmi, aku adalah nyonya rumah di sini, setidaknya. Begitu status di atas kertas pernikahanku. Baru saja kakiku menapak anak tangga. Suara melengking ibu mertuaku menghentikanku. "Mau kemana kamu?" bentaknya dari arah ruang makan. Dia mengenakan kebaya brokat merah marun, sanggul tinggi, berlian di telinga dan jari. Sengaja dipakai siang-siang begini. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang sudah kuhafal selama bertahun-tahun. "Saya mau mandi sebentar, Bu," jawabku selembut mungkin. Baju ini sudah bau asap dapur. Setelah itu, saya ikut menyambut tamu di depan. Kakak iparku, Banya, keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang ketat. Dia melipat tangan di dada, lalu menimpali dengan nada mengejek. "Mandi buat apa?" katanya. "Mau ikut duduk di depan sama tamu VIP kita." Sadar diri sedikit. "Dong, penampilanmu itu tidak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk sederet sama nyonya-nyonya pejabat." Ibu mertuaku mengangguk puas mendengar ucapan putrinya. Dia berkacak pinggang, lalu menunjuk ke arah dapur. "Betul, kata Vania. Kamu tidak usah ikut kumpul di depan. Piring dan gelas kotor sudah menumpuk. Tugasmu sekarang kembali ke belakang. Cuci semua sampai bersih. Ingat, itu semua kristal mahal. Kalau ada yang pecah, gajimu 10 tahun pun tidak akan cukup menggantinya." Dadaku terasa sesak. Aku mengedarkan pandang ke ruang tamu. Di sana, suamiku, Reza, duduk santai di sofa kulit. Dia tertawa terbahak bersama para sepupunya, menggenggam segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arahku yang sedang diomeli ibu dan kakaknya. Lalu, dia membuang muka. Dia tidak berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada niat sedikit pun untuk menarik tanganku, mendudukkanku di sisinya sebagai seorang istri yang dihormati. "Mas," gumamku pelan, berharap dia mendengar. Tapi dia sibuk dengan dunianya sendiri. "Tunggu apa lagi? Cepat ke dapur!" bentak ibu mertuaku lagi. Kali ini lebih keras. Sampai beberapa tamu menoleh demi menghindari keributan yang memalukan. Aku menundukkan kepala. Aku menghela napas panjang. Lalu aku berbalik menuju dapur. Dapur itu terletak di bagian paling belakang rumah. Pengap. Jendelanya hanya satu. Tidak cukup untuk membuang hawa panas sisa memasak. Di wastafel, piring kotor bernoda minyak dan kuah santan sudah menggunung. Gelas-gelas kristal lengket oleh sisa minuman manis. Aku mengambil celemek pudar di balik pintu. Kuikatkan ke pinggang. Lalu, kunyalakan keran. Suara gemericik air memecah sunyi. Kontras dengan tawa riang yang berembus dari ruang tamu. Aku mulai menyabuni piring satu persatu. Air dingin menyentuh kulit tanganku yang sudah keriput karena terlalu lama terkena air sejak subuh. Pegal di punggung makin menjadi. Tapi yang paling sakit bukan punggungku. Yang paling sakit adalah hati yang sudah lama belajar menahan diri. Pelayan paruh waktu yang disewa khusus oleh ibu mertuaku sesekali masuk ke dapur, tapi bukan untuk membantu. Dia hanya menaruh tumpukan piring kotor baru, lalu pergi lagi. Ibu mertuaku melarangnya menyentuh cucian. Tugas mencuci sengaja dibebankan sepenuhnya kepadaku. Sebuah hukuman tak tertulis, karena aku dianggap orang luar yang menumpang hidup. Sambil menggosok lemak yang membandel di piring keramik itu, pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Ke 5 tahun yang penuh luka, yang membentukku menjadi perempuan yang berdiri di dapur ini hari ini. 5 tahun lalu, aku dan Reza menikah sederhana. Saat itu, dia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan properti. Aku sudah menjadi notaris muda, tapi aku menutupi penghasilanku rapat-rapat. Aku tidak ingin Reza merasa kecil. Aku ingin dia mencintaiku sebagai Anindita, bukan sebagai dompet berjalan. Aku percaya, cinta yang tulus
tidak butuh dibuktikan dengan angka di rekening. Aku tidak terlahir kaya. Aku anak seorang petani dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayahku meninggal saat aku masih SMP. Ibuku banting tulang menjual kue keliling demi menyekolahkanku. Aku belajar mati-matian, mendapat beasiswa hingga ke Fakultas Hukum, lalu bekerja siang malam. Sampai akhirnya lulus ujian notaris di usia muda. Setiap rupiah yang kupunya, kudapat dengan keringat dan air mata. Itulah kenapa aku tahu betul harga sebuah kerja keras. Dan betapa kejamnya orang yang merendahkan orang lain hanya karena penampilan. Saat bertemu Reza, dia adalah pria yang sederhana dan hangat. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan dia mencintaiku apa adanya, setidaknya. Begitu yang kukira. Aku jatuh cinta pada Reza yang dulu. Reza yang belum disetir oleh ibunya. Aku mengira cinta itu cukup kuat untuk menghadapi apapun. Aku salah. Keluarga Reza menerimaku dengan sebelah mata sejak awal. Bagi mereka, menantu yang baik adalah menantu yang membawa harta dan nama besar. Aku tidak membawa keduanya. Setidaknya begitu yang mereka kira. Sejak hari pertama, ibu mertuaku tidak pernah memanggilku dengan namaku. Dia memanggilku kamu, hanya kamu. Seolah aku tidak punya nama, tidak punya wajah, tidak punya keberadaan. Di hari pernikahan kami pun, ibu mertuaku sudah menunjukkan belangnya. Saat resepsi, dia berkata pada para tamunya, cukup keras agar ku dengar. Yah, mau bagaimana lagi? Anak saya terlanjur cinta sama perempuan kampung ini. Semoga saja dia tahu diri. Aku yang masih mengenakan gaun pengantin hanya bisa tersenyum menahan malu. Aku mengira seiring waktu dia akan luluh. Ternyata waktu hanya membuatnya semakin kejam. Tahun pertama, aku masih dianggap manusia. Aku masih diizinkan duduk di meja makan bersama mereka, meski selalu di kursi paling ujung. Tahun kedua, usaha Reza mulai goyah. Lalu, bangkrut total. Dia harus tinggal sepenuhnya bergantung pada uang ibunya. Dan sejak hari itu, posisiku di rumah ini berubah drastis. Aku menjadi pembantu tanpa gaji, memasak untuk 7 orang setiap hari, mencuci pakaian seisi rumah, membersihkan 2 lantai rumah besar ini seorang diri. Sementara Fania bahkan tidak mau mengangkat gelasnya sendiri ke wastafel. Aku ingat satu malam, saat aku demam tinggi, tubuhku menggigil. Aku tetap dipaksa memasak makan malam, karena ibu mertuaku berkata, menantu yang sakit pun masih punya 2 tangan. Jangan manja. Aku memasak sambil menahan pusing, sambil air mata menetes diam-diam ke dalam panci. Malam itu, aku jatuh pingsan di dapur. Saat aku siuman, tidak ada yang menjagaku. Aku hanya menemukan piring kotor yang menumpuk, menunggu untuk kucuci esok pagi. Aku ingat saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku memasak makanan kesukaan Reza. Aku memasang lilin, menata meja, mengenakan gaun terbaik yang kupunya. Aku menunggu dia pulang dengan harapan. Tapi dia datang larut, mabuk, ditemani teman-temannya. Dan ibu mertuaku berkata di depan semua orang, untung Reza masih mau pulang ke perempuan seperti kamu. Coba lihat dirimu. Mana ada laki-laki lain yang mau? Reza hanya tertawa. Dia tidak membantah. Dia bahkan ikut menertawakanku. Malam itu, aku meniup lilin sendirian, lalu membuang kue yang kubuat ke tempat sampah. Aku ingat saat Lebaran tahun lalu, seluruh keluarga besar berkumpul. Rumah penuh sanak saudara. Setiap menantu lain diberi amplop berisi uang dan dipuji kecantikannya. Mereka duduk manis di ruang tamu, disuguhi opor dan ketupat. Aku diberi setumpuk pakaian kotor mereka untuk dicuci. Dengan kalimat, anggap saja ini bentuk baktimu pada keluarga. Menantu yang baik harus rajin. Aku mencuci sampai tengah malam. Tanganku keriput, sementara mereka tertawa dan bermain kartu di ruang keluarga. Saat sungkem, ibu mertuaku bahkan menarik tangannya saat aku hendak menciumnya, seolah aku najis. Aku ingat yang paling menyakitkan dari semuanya, saat aku keguguran di tahun kedua pernikahan. Aku kehilangan calon anak pertamaku. Aku berdarah, kesakitan, dan ketakutan. Aku memanggil Reza, tapi dia sedang keluar bersama teman-temannya.
dan tidak mengangkat teleponku. Akhirnya, aku ke rumah sakit sendiri, naik taksi, sambil menahan sakit yang luar biasa. Dan tahukah kalian, apa yang ibu mertuaku katakan ketika aku pulang dengan wajah pucat? Dia berkata, "Mungkin memang darahmu yang kampungan tidak cocok dengan keluarga kami yang berkelas. Anak saja tidak becus kau jaga." Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada kehilangan itu sendiri. Hari itu, sesuatu di dalam diriku mati, tapi sesuatu yang lain juga lahir. Kesabaran yang perlahan mengeras menjadi ketenangan yang dingin. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Mereka pikir aku bertahan karena tidak punya pilihan lain. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak pernah tahu. Setiap pagi aku pergi dari rumah dengan daster, lalu berganti setelan rapi di toilet sebuah gedung, supaya tidak ada yang curiga bahwa aku ini seorang notaris dengan klien para konglomerat. Setiap hari aku menandatangani akta bernilai miliaran, lalu pulang untuk mencuci piring dan dihina. Aku hidup dalam dua dunia yang berbeda dan menjaga keduanya tetap terpisah rapat. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah tahu satu rahasia besar, rumah megah di Pondok Indah ini, yang mereka banggakan setiap hari, yang menjadi panggung kesombongan mereka, bukan milik mereka. Sudah 5 tahun. Sejak sebelum aku resmi menikah, rumah ini bukan lagi milik mereka. Aku tersenyum kecil di depan wastafel. Lalu, kulanjutkan mencuci sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu yang ternyata datang lebih cepat dari yang kuduga. Tapi sebelum aku menceritakan apa yang terjadi sore itu, kalian harus tahu bahwa hari arisan ini bukanlah hinaan pertama. Bukan pula yang terburuk. Hari ini hanyalah tetes terakhir yang membuat gelas yang sudah lama penuh akhirnya tumpah. Ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang membuatku akhirnya menyiapkan segalanya dengan matang. 3 bulan lalu, ibu mertuaku menggelar pesta ulang tahunnya yang ke-60. Pesta besar dengan ratusan tamu. Aku diminta mengurus seluruh persiapan, memesan catering, mengatur dekorasi, menyambut tamu di belakang layar. Tapi saat acara dimulai, namaku tidak disebut sama sekali. Ketika seorang tamu bertanya, siapa yang mengurus pesta semegah ini? Ibu mertuaku menjawab dengan bangga, "Oh, kami pakai jasa wedding organizer terbaik di kota." Aku berdiri 3 meter darinya, mendengar semuanya. Aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Yang mereka tidak tahu, seluruh biaya pesta itu, dari catering sampai dekorasi, dibayar dari rekening yang kuisi diam-diam setiap bulan. Ibu mertuaku selalu mengira uang keluarga itu mengalir entah dari mana, dari warisan yang sebenarnya sudah lama habis. Padahal, akulah sumur yang tidak pernah mereka sadari keberadaannya. Setiap kemewahan yang mereka pamerkan dibiayai oleh perempuan yang mereka suruh mencuci piring. 2 bulan lalu, Fania menabrak mobilku saat keluar dari garasi. Lampu depan pecah, bemper penyok. Bukannya minta maaf, dia malah berkata, "Mobil jelek begitu kok diparkir sembarangan." Untung mobilku tidak lecet. Lalu, dia pergi begitu saja. Aku yang membayar perbaikan. Aku tidak pernah memberitahu mereka bahwa mobil yang kuparkir di rumah memang sengaja mobil tua. Mobil yang sebenarnya kusimpan di tempat lain. Sebulan lalu, terjadi sesuatu yang hampir membongkar rahasiaku. Seorang klien penting datang ke rumah, mencari alamat untuk mengirim dokumen. Dia kebetulan kenal denganku dari kantor. Saat itu, Fania yang membuka pintu. Klien itu bertanya, "Apakah ini kediaman Bu Notaris Anindita?" Fania tertawa terbahak. "Notaris, perempuan itu cuma pembantu di rumah ini. Jangan salah alamat." Klien itu bingung, lalu pergi. Malam itu, dari balik tirai, aku melihat semuanya. Dan aku tahu, waktuku sudah dekat. Aku menelpon pengacaraku, "Pak Arya," malam itu juga. "Pak Arya," kataku di telepon, "siapkan semua dokumen, sertifikat, akta hibah, surat perjanjian almarhum, dan gugatan cerai. Saya rasa sebentar lagi saya akan membutuhkannya semua." Pak Arya, yang sudah 5 tahun memegang rahasiaku, hanya menjawab, "Tenang, semuanya sudah saya siapkan sejak lama." "Bu,
Saya hanya menunggu perintah ibu. Ada satu orang lagi yang tahu sebagian rahasiaku. Mbak Asih? Pembantu paruh waktu yang datang 2 kali seminggu. Dialah satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukanku seperti manusia. Dia yang diam-diam menyisihkan makanan untukku. Ketika ibu mertuaku menyuruhku makan belakangan dengan sisa-sisa. Dia yang memijat punggungku saat aku hampir tak bisa berdiri karena lelah. Suatu hari, Mbak Asih berbisik padaku di dapur. Bu Anin, maafkan saya lancang. Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan begini. Kenapa ibu tidak melawan? Ibu ini orang baik. Orang baik tidak seharusnya diinjak-injak seperti ini. Aku tersenyum padanya. Aku menggenggam tangannya yang kasar oleh kerja keras. Mbak Asih, kataku, ada saatnya untuk diam dan ada saatnya untuk bicara. Saya hanya sedang menunggu saat yang tepat. Dan kalau saat itu tiba, Mbak Asih akan jadi orang pertama yang saya bantu. Saya janji. Mbak Asih menangis mendengarnya. Dia tidak mengerti maksudku saat itu, tapi dia percaya padaku. Yang paling menyakitkan dari semua ini bukanlah ibu mertua atau Fania. Mereka memang sejak awal membenciku. Yang paling menyakitkan adalah Reza, suamiku. Aku ingat, 2 minggu lalu, di kamar kami, aku mencoba bicara dari hati ke hati. Mas, kataku, apa kamu tidak pernah merasa kasihan melihatku diperlakukan begini oleh ibu dan adikmu? Reza menghela napas, tanpa menoleh dari ponselnya. Anin, kamu yang harus mengerti. Mereka itu keluargaku. Kamu cuma perlu lebih sabar, lebih nurut. Lama-lama, mereka pasti sayang sama kamu. 5 tahun, Mas, kataku lirih. Sudah 5 tahun, aku sabar. Sampai kapan? Dia tidak menjawab. Dia hanya berbalik membelakangiku, lalu tidur. Malam itu, aku menangis untuk terakhir kalinya karena Reza. Setelah itu, air mataku habis. Yang tersisa hanya tekad yang dingin dan jernih. Aku sadar satu hal malam itu. Aku selama ini bukan menunggu Reza berubah. Aku menunggu diriku sendiri cukup kuat untuk pergi. Dan malam itu, akhirnya, aku cukup kuat. Banyak orang mengira perempuan yang bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan itu lemah. Mereka salah. Kadang, perempuan itu bertahan karena dia masih berharap, karena dia masih percaya cinta yang dia beri suatu hari akan dibalas. Yang membuat dia akhirnya pergi bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah saat dia akhirnya cukup kuat untuk berhenti berharap pada orang yang salah dan mulai berharap pada dirinya sendiri. Malam itu, aku berhenti berharap pada Reza. Aku mulai berharap pada Anindita. Dan begitu seorang perempuan mulai percaya pada dirinya sendiri, tidak ada lagi yang bisa menahannya. Maka ketika hari arisan tiba dan mereka menyeretku ke dapur, di depan semua tamu, aku tidak lagi merasa sakit. Aku justru merasa lega, karena aku tahu ini adalah hari terakhir. Hari ketika semua hutang, harga diri akan dibayar lunas. Sore harinya, arisan mencapai puncaknya. Suara tawa, dentingan sendok di piring kristal, dan obrolan sombong memenuhi rumah. Aku masih di dapur, tanganku belum benar-benar kering sejak siang. Lalu, pintu dapur terbuka. Fania masuk, diikuti 2 sepupunya. Mereka memegang ponsel. Terkiki. Lihat nih, kata Fania sambil mengarahkan kamera ponsel ke arahku. Ini loh, menantu kebanggaan keluarga kami. Pembantu pribadi yang tidak perlu digaji. Lumayan, kan? Hemat ongkos. Sepupunya tertawa. Salah satunya berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Kasihan ya, sudah jelek, miskin. Tidak punya keluarga pula. Untung Reza mau menampungnya. Aku menutup keran. Aku menoleh perlahan. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah di wajahku, hanya ketenangan, yang justru membuat tawa Fania sedikit tercekat. Sudah selesai merekam? Tanyaku pelan. Fania mendengus, mencoba menutupi gugupnya. Sok jual mahal. Cepat lanjutkan kerjamu. Ibu mau semua piring bersih sebelum tamu pulang. Mereka keluar sambil tertawa. Tapi tawa itu sudah tidak seyakin tadi. Aku menatap punggung mereka, lalu aku melepas celemek. Aku menggantungnya di tempatnya semula. Hari ini, aku memutuskan.
Aku tidak akan mencuci satu piring lagi selamanya. Aku berjalan keluar dapur, tapi bukan untuk menyerah. Aku berjalan menuju kamar, mengambil tas kerjaku, dan satu map coklat tua yang sudah 5 tahun kusimpan rapat-rapat di dasar lemari. Map yang isinya bisa mengubah segalanya. Di ruang tamu, ibu mertuaku sedang berdiri di tengah lingkaran tamu, bercerita dengan dagu terangkat tinggi. Rumah ini, katanya bangga, sudah turun-temurun di keluarga kami. Almarhum suami saya yang membangunnya dengan keringat sendiri. Tidak sembarang orang bisa tinggal di kawasan elit seperti ini. Butuh darah biru, butuh kelas. Para tamu mengangguk kagum. Reza tersenyum bangga di sisi ibunya. Fania berdiri anggun, seolah seluruh dunia ini miliknya. Aku berhenti di ambang ruang tamu dengan daster sederhana dan rambut yang masih lembab keringat. Aku menjadi pemandangan yang janggal di tengah pesta itu. Beberapa tamu menatapku heran. "Permisi, Bu," kataku. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk menghentikan semua obrolan di ruangan itu. Ibu mertuaku menoleh dengan wajah merah padam. "Apalagi, kamu mau mempermalukan keluarga ini di depan tamu. Kembali ke dapur sekarang juga." "Sebentar, Bu," kataku tenang. "Ibu tadi bilang rumah ini milik keluarga, turun-temurun. Saya hanya ingin meluruskan satu hal kecil, supaya para tamu yang terhormat tidak salah paham." Aku membuka map coklat itu. Kukeluarkan sebuah dokumen tebal, lengkap dengan materai, stempel basah, dan cap notaris. Aku letakkan di atas meja, tepat di tengah-tengah hidangan mewah yang kumasak sendiri sejak subuh. "Ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah ini," kataku. "Dan ini akta hibah yang sah secara hukum. Silakan dibaca sendiri. Lihat. Nama siapa yang tertera sebagai pemilik sah." Ibu mertuaku terdiam. Tangannya yang penuh berlian meraih dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Lalu wajahnya berubah pucat pasi, seperti kertas. Di kolom pemilik tertera satu nama saja, Anindita. Ini palsu. Suaranya bergetar. "Kamu memalsukan dokumen. Penipu." "Saya seorang notaris, Bu," kataku dingin. "Saya tahu persis perbedaan dokumen asli dan palsu, sampai ke seratnya. Dan saya tidak akan pernah mempertaruhkan izin praktik saya untuk hal serendah memalsukan surat. Tidak perlu, karena yang asli sudah cukup mematikan." Ruangan hening. Para tamu saling pandang. Fania merebut dokumen dari tangan ibunya, membacanya cepat. Lalu tangannya mulai gemetar. "Tidak mungkin," desisnya. "Rumah ini milik nenek, lalu diwariskan ke ayah, lalu ke ibu. Kamu siapa?" Berani-beraninya mengaku pemilik. Aku menoleh ke arah Fania dengan tenang. Aku teringat ponsel di tangannya tadi siang. "Vania," kataku pelan. "Tadi siang kamu merekam aku di dapur, kan? Kamu bilang ingin menunjukkan pada teman-temanmu betapa rendahnya menantu keluarga ini. Coba sekarang, putar lagi video itu. Putar keras-keras di depan semua tamu. Biar mereka lihat perempuan yang kamu rekam mencuci piring itu. Ternyata pemilik rumah tempat kalian semua berdiri sekarang." Wajah Fania memerah, lalu memucat. Tangannya buru-buru menyembunyikan ponselnya ke balik punggung. Video yang tadi dia banggakan sebagai bahan ejekan, kini berbalik menjadi bukti yang akan mempermalukannya seumur hidup. "Tidak mau," kataku. "Tidak apa-apa, biar para tamu membayangkan sendiri." Aku menarik sebuah kursi. Aku duduk dengan tenang di hadapan mereka, di tengah pesta yang baru saja membeku total. Aku menyilangkan tangan di atas meja. "Mari saya ceritakan," kataku, "supaya kalian semua paham bagaimana ini bisa terjadi. Dan supaya para tamu yang terhormat tahu siapa sebenarnya yang selama ini menumpang hidup di rumah orang lain." Aku menarik napas. Lalu aku mulai bicara dengan suara setenang air yang dalam. 5 tahun lalu, tepat sebelum saya menikah dengan Reza, keluarga ini hampir kehilangan rumah ini. Almarhum bapak mertua sebelum meninggal, meninggalkan utang yang sangat besar di bank. Rumah ini sudah diagunkan sebagai jaminan. Tinggal menunggu hari untuk disita
dan dilelang. Wajah ibu mertuaku makin pucat. Dia jelas mengingat masa itu. Masa kelam yang selalu dia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Bahkan dari para tamu kebanggaannya. Saat itu, lanjutku. Tidak ada satupun anggota keluarga yang punya uang untuk menebusnya. Reza baru saja bangkrut. Fania sibuk berfoya-foya dengan kartu kredit yang sudah jebol. Ibu hanya bisa menangis dan menyembunyikan surat-surat tagihan dari bank di bawah kasur. Lalu, siapa yang melunasi seluruh utang itu? Siapa yang menebus rumah ini dari bank sampai sertifikatnya bersih kembali? Aku menatap ibu mertuaku lurus-lurus tanpa berkedip. Saya. Bu, dengan uang saya sendiri, 2,5 miliar rupiah. Saya bayar lunas, diam-diam, lewat kantor saya. Tanpa pernah saya ungkit sekalipun selama 5 tahun. Tamu-tamu mulai berbisik riuh. Seorang tante menutup mulutnya dengan tangan. Seseorang berbisik, notaris, dia notaris. Aku ingat malam itu dengan jelas, 5 tahun lalu. Beberapa hari sebelum pernikahan kami, bapak mertua memanggilku diam-diam ke ruang kerjanya. Wajahnya tua, lelah, dan ketakutan. Beliau memegang setumpuk surat tagihan dari bank. Tangannya gemetar. "Nak," katanya saat itu. Suaranya nyaris berbisik. "Bapak tahu kamu bukan perempuan biasa. Bapak tahu siapa kamu sebenarnya. Bapak pernah melihat kartu nama kamu jatuh dari tasmu. Notaris muda, Bapak mohon, tolong selamatkan rumah ini. Jangan biarkan keluarga ini hancur. Bapak akan berhutang budi padamu seumur hidup." Hanya bapak mertua, satu-satunya orang di keluarga itu, yang pernah memperlakukanku dengan hormat, yang melihatku sebagai manusia. Maka, aku setuju membantu. Bukan untuk yang lain, tapi untuk menghormati beliau. Beliau menangis malam itu. Lanjutku, di hadapan para tamu. Suaraku melembut sedikit. Bapak mertua menangis, memegang tangan saya. Berterima kasih berkali-kali. Beliau bilang, beliau menyesal tidak bisa melindungi saya dari sikap istri dan anak-anaknya. Beliau berpesan satu hal sebelum meninggal, katanya. Suatu hari, kalau saya sudah tidak tahan lagi, saya berhak mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Hari ini, Bu, saya hanya menjalankan amanah suami ibu sendiri. Mendengar nama almarhum suaminya disebut, ibu mertuaku terduduk lemas, air matanya mengalir. Karena dia tahu, semua yang kukatakan adalah benar. Tidak ada satupun yang bisa dia bantah. Tapi saya tidak ingin keluarga ini merasa terhina, kataku. Jadi, saya buat satu kesepakatan dengan bapak mertua di hadapan beliau sebelum meninggal. Rumah ditebus dan dibalik nama atas nama saya. Tapi keluarga tetap boleh tinggal di sini. Dengan satu syarat sederhana. Selama saya diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Sebagai manusia. Sertifikat ini tidak akan pernah saya gunakan. Bapak mertua menandatangani perjanjian itu di hadapan saya. Sah, mengikat, tercatat. Aku mengeluarkan satu lembar lagi dari map, surat perjanjian. Dengan tanda tangan almarhum bapak mertua di atas materai. Lengkap dengan tanggal dan saksi. Selama 5 tahun, suaraku mulai mendingin. Setiap kata jatuh seperti palu. Saya menunggu. Saya menunggu kalian memperlakukan saya seperti manusia. Bukan seperti pembantu, bukan seperti benalu. Tapi yang saya dapat, saya mencuci. Saya memasak. Saya dihina saat keguguran. Saya dipaksa bekerja saat demam. Hari ini, di depan kalian semua, anak dan istri dari orang yang utangnya saya lunasi. Saya diseret ke dapur seperti seorang pesuruh. Direkam. Ditertawakan. Dijadikan bahan hiburan. Aku berdiri perlahan dari kursi. Maka hari ini, syarat itu gugur. Perjanjian itu batal, sesuai klausul yang bapak mertua sendiri setujui. Dan sertifikat ini kembali sepenuhnya menjadi hak saya. Sepenuhnya. Kamu tidak bisa begitu, jerit ibu mertuaku. Bangkit dari kursinya, hampir terjatuh. Ini rumah keluarga kami. Kamu tidak punya hati. Karma akan mengutukmu. Dasar menantu durhaka. Durhaka. Aku mengulang kata itu pelan, hampir tersenyum. Bu, selama 5 tahun. Saya yang menanggung hidup kalian semua. Saya yang membayar listrik rumah ini setiap bulan. Saya yang membayar pajak bumi dan bangunan.
yang selama ini ibu kira lunas dengan sendirinya. Bahkan, gaun sutra yang dipakai Vania hari ini, itu dibeli dari uang belanja yang saya berikan. Lalu, coba katakan, siapa yang durhaka di sini? Ibu mertuaku tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Reza akhirnya bangkit dari sofa. Wajahnya panik, pucat. Anin, tolong. Kita bicarakan ini baik-baik, ya. Kamu istriku. Apa yang kamu punya, itu milik kita berdua, kan? Kita ini satu keluarga. Aku menoleh menatapnya. 5 tahun perasaan yang kutahan akhirnya naik ke permukaan. Tapi keluar bukan sebagai air mata. Keluar sebagai sesuatu yang dingin dan tenang. Milik kita berdua, kataku. Mas, kamu tidak pernah sekalipun menganggapku istri. Kamu hanya menonton setiap kali ibu dan adikmu menginjak-injak harga diriku. Hari ini pun, saat aku diseret ke dapur, di depan semua tamu, kamu memilih tertawa bersama sepupumu. Kamu membuang muka. Sekarang, begitu tahu, aku punya segalanya. Baru kamu ingat, aku ini istrimu. Reza terdiam. Dia tidak punya jawaban. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa membenarkan dirinya. Vania, yang sejak tadi terdiam di sudut, tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang biasa angkuh, kini basah oleh air mata dan ketakutan. Kak Anin, katanya, untuk pertama kali menyebutku dengan sebutan hormat. Aku minta maaf. Selama ini, aku salah. Tolong, jangan usir kami. Aku akan berubah. Sungguh. Aku menatapnya. Aku teringat semua ejekannya. Gaun sutra, video di dapur, tabrakan mobil, kata-kata perempuan kampung yang dia lontarkan ratusan kali. Vania, kataku tenang. Tahukah kamu, berapa kali aku memberimu kesempatan untuk bersikap baik? Setiap hari, selama 5 tahun. Setiap pagi aku menyapamu, dan setiap kali kamu membalasnya dengan hinaan. Kesempatan itu sudah lama habis. Bukan aku yang menutup pintu untukmu. Kamu sendiri yang membakarnya sedikit demi sedikit. Setiap hari, Vania jatuh terduduk, menangis. Tidak ada lagi keangkuhan, hanya seorang perempuan yang baru menyadari bahwa dunia yang dia pijak selama ini dibangun di atas belas kasihan orang yang dia hina. Aku mengeluarkan satu dokumen terakhir dari tasku. Map putih, tipis, tapi paling berat dari semuanya. Aku sudah menyiapkan ini sejak setahun lalu, kataku. Surat gugatan cerai sudah ditandatangani pengacaraku. Tinggal didaftarkan ke pengadilan besok pagi. Reza terhuyung mundur, jatuh kembali ke sofa. Anin, jangan. Aku mohon, kamu tahu apa yang paling menyakitkan. Mas, suaraku akhirnya bergetar, hanya sedikit. Aku tidak pergi karena kamu pernah miskin. Aku tidak pernah peduli kamu punya uang atau tidak. Sejak awal pun aku tahu dan aku tetap memilihmu. Aku pergi karena selama 5 tahun, kamu tidak pernah sekalipun berdiri di sisiku. Itu yang tidak bisa dibeli uang. Dan itu yang tidak pernah kamu berikan kepadaku. Aku menutup map putih itu. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan. Ibu mertuaku yang pucat dan gemetar. Vania yang terisak di sudut. Reza yang hancur di sofa. Dan para tamu yang menyaksikan keruntuhan sebuah keluarga yang 10 menit lalu masih membanggakan kelas dan darah birunya. Para tamu yang terhormat, kataku tenang. Maaf telah mengganggu pesta yang indah ini, tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenarannya. Silakan lanjutkan menikmati hidangan semua ini. Saya yang memasaknya sendiri sejak subuh tadi. Aku berbalik. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah mantap. Aku mengganti daster lusuh itu dengan setelan kerja yang rapi, yang selama ini kusimpan di lemari paling dalam. Aku menyanggul rambutku. Aku menatap cermin. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melihat diriku sendiri lagi. Anindita yang sebenarnya, bukan pembantu di rumah orang lain. Ketika aku keluar dengan koper kecil di tangan, ruang tamu sudah kosong setengah. Para tamu pergi tergesa.
Malu menyaksikan aib keluarga yang barusan terbongkar. Ibu mertuaku terduduk lemas di lantai, menangis terseduh. Fania memeluk lututnya sendiri di sudut ruangan. Reza menatapku dengan mata merah, basah. Amin, panggilnya Parau. Beri aku satu kesempatan lagi, satu saja. Aku berhenti sejenak di pintu. Mas, kataku pelan, tanpa berbalik penuh. Kamu punya 5 tahun untuk satu kesempatan itu. 5 tahun yang panjang. Dan kamu memakai semuanya untuk menonton aku tenggelam pelan-pelan. Sekarang sudah terlambat. Bukan aku yang kejam. Hanya saja kesabaranku akhirnya habis. Aku membuka pintu. Udara sore yang segar menyambut wajahku. Sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu di halaman. Supir pribadi yang selama ini kuparkir jauh dari rumah agar tidak ada yang curiga. Aku melangkah masuk. Pintu ditutup dengan halus. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bernapas lega. Malam itu, aku menginap di apartemenku sendiri. Apartemen yang selama 5 tahun ku sewa diam-diam. Tempat aku menyimpan jati diriku yang sesungguhnya. Aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lelah. Aku merasa bebas. Keesokan paginya, Pak Arya datang ke apartemenku membawa semua berkas. Dia tersenyum hormat. Eksekusi yang sangat bersih. Bu, katanya, saya rasa mereka tidak akan berani lagi mengganggu hidup ibu setelah ini. Gugatan cerai sudah saya daftarkan tadi pagi. Dan surat pemberitahuan pengosongan rumah sudah saya kirim secara resmi. Terima kasih, Pak Arya, jawabku. Sudah 5 tahun Bapak menyimpan rahasia ini dengan setia. Bapak satu-satunya yang percaya bahwa suatu hari saya akan berdiri kembali. Saya hanya menunggu perintah Ibu, jawabnya. Karena saya tahu orang sabar seperti Ibu, kalau sudah memutuskan, tidak akan pernah ragu tentang rumah itu. Aku tidak langsung mengusir mereka hari itu juga. Aku memberi mereka waktu 30 hari untuk pindah, sesuai aturan hukum yang berlaku. Aku bukan mereka. Aku tidak akan melempar siapapun ke jalanan dalam semalam. Betapapun pernah mereka melakukan hal serupa kepadaku di dalam hati. Ribuan kali. Selama 30 hari itu, beberapa hal terjadi. Reza datang ke kantorku berkali-kali, memohon. Dia berdiri di lobi, dengan wajah yang sudah tidak lagi sombong. Para pegawaiku menatapnya heran, tidak percaya bahwa pria lusuh yang memohon-mohon itu adalah suami dari notaris yang mereka hormati. Aku menemuinya 1 kali, hanya 1 kali. Anin, katanya. Aku sudah sadar, aku salah. Aku akan melawan ibu dan Fania. Aku akan membela kamu mulai sekarang. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menatapnya lama. Mas, kataku. 5 tahun aku menunggu kalimat itu. Setiap malam aku berdoa, semoga besok kamu berdiri di sisiku. Tapi kamu baru mengucapkannya sekarang, ketika kamu kehilangan segalanya. Kalau kamu sungguh mencintaiku, kamu akan membelaku saat aku tidak punya apa-apa. Bukan saat kamu tahu aku punya segalanya. Maaf, Mas, sudah terlambat. Aku berdiri, lalu pergi. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu jika aku menoleh, aku mungkin akan luluh, dan luluh hanya akan mengembalikanku ke neraka yang sama. Ibu mertuaku juga datang sekali, diantar Fania. Kesombongannya sudah luntur. Dia menangis, memegang tanganku. Nak, Anin, katanya. Kali ini menyebut namaku untuk pertama kali dalam 5 tahun. Ibu minta maaf. Ibu khilaf, jangan usir kami. Nak, kami tidak punya tempat lain. Aku menarik tanganku perlahan. Bu, kataku. Selama 5 tahun, ibu tidak pernah sekalipun memanggil nama saya. Saya cuma, kamu. Hari ini, baru ibu menyebut nama saya ketika ibu butuh sesuatu dari saya. Saya sudah memberi waktu 30 hari. Itu lebih dari cukup. Itu pun lebih manusiawi daripada yang pernah kalian berikan kepada saya. Lalu, 30 hari kemudian, mereka memang harus pergi. Ibu mertuaku yang dulu membanggakan rumah turun-temurun di Pondok Indah, akhirnya pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Vanya,
yang dulu memamerkan gaun sutra dan tas bermerek, harus mulai bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket karena tidak ada lagi uang belanja yang mengalir dariku. Reza menjual mobilnya untuk bertahan hidup, lalu mencari pekerjaan dari nol sebagai karyawan biasa. Persis seperti saat aku pertama mengenalnya 5 tahun lalu. Dan aku menepati janjiku pada Mbak Asih. Aku mengangkatnya menjadi pengurus rumah tanggaku dengan gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan kamar sendiri yang bersih. Anaknya yang dulu putus sekolah karena biaya, kini kusekolahkan kembali karena aku percaya satu-satunya orang yang baik padaku saat aku tidak punya apa-apa pantas mendapatkan balasan terbaik saat aku punya segalanya. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Kebaikan dibalas kebaikan, sama seperti kekejaman dibalas keruntuhan. Aku tahu kabar keluarga itu dari Mbak Asih, yang masih sesekali mendengar cerita dari tetangga lama. Katanya, ibu mertuaku kini sering termenung dan menangis. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena setiap orang yang dulu dia pamerkan kekayaannya, kini menjauhinya satu persatu. Tidak ada lagi tamu. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya kontrakan sempit dan penyesalan yang datang terlambat. Karena uang memang bisa membeli rumah megah, tapi uang tidak akan pernah bisa membeli kelas, kehormatan, dan rasa hormat yang tulus. Ibu mertuaku selalu membanggakan levelnya yang tinggi, tanpa pernah sadar bahwa level sejati tidak diukur dari berapa banyak berlian yang menempel di tubuh, melainkan dari cara kita memperlakukan orang yang kita anggap berada di bawah kita. Mereka membuang berlian yang ada tepat di depan mata karena terlalu silau oleh cahaya palsu yang mereka ciptakan sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal yang dalam. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan atau dari kerendahan hatinya. Karena orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling kuat. Dan jangan pernah merasa aman menyakiti orang yang memilih diam. Karena diam bukan berarti tidak tahu. Kadang, diam hanya berarti belum waktunya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, memilih bertahan dalam diam. Mengira cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan tanpa batas. Mengira kerendahan hati akan selalu dibalas dengan kebaikan. Padahal, harga diri juga butuh dijaga. Kasih sayang yang tidak dihargai hanya akan menghabiskan diri kita sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Suami yang mengira diam itu netral, bahwa tidak ikut campur berarti tidak bersalah. Padahal, diam ketika orang yang kau cintai disakiti adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang sibuk menghitung level dan derajat orang lain tanpa pernah sekalipun menengok ke dalam, mengukur level hati mereka sendiri. Aku sendiri hari ini hidup dengan tenang. Aku tidak lagi mencuci piring orang yang menghinaku. Aku tidak lagi menelan caci maki demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapku ada. Aku sudah membuang semua benalu yang menggerogoti hidupku selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya, masa depanku terbentang luas, bersinar jauh lebih terang dari yang pernah kubayangkan. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, aku kembali ke kampung halamanku. Aku memeluk ibuku, perempuan yang dulu menjual kue keliling demi menyekolahkanku. Aku membelikannya rumah kecil yang nyaman, dengan halaman penuh bunga yang selalu dia impikan. Ibuku menangis bahagia. "Nak," katanya, "ibu selalu tahu, anak ibu yang sabar ini suatu hari akan bahagia." Dan dipelukan ibuku, aku merasakan sesuatu yang sudah 5 tahun hilang dari hidupku. Rasa dihargai, rasa dicintai tanpa syarat. Aku belajar satu hal dari semua ini, bahwa kebahagiaan tidak datang dari membalas dendam. Kebahagiaan datang ketika kita akhirnya berani memilih diri kita sendiri. Aku tidak menghancurkan keluarga itu karena benci. Aku hanya berhenti mengizinkan mereka menghancurkanku. Itu perbedaan yang besar. Dan itu yang membuat tidurku malam ini nyenyak, tanpa beban. Hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bertahan
dalam luka, atau untuk pergi dengan kepala tegak. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini supaya makin banyak perempuan yang berani menghargai dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.